91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sesuai janji tadi bahwa kita sekarang segera memasuki sesi obrolan komunitas ya. Saudara pendengar, saat ini Indonesia tengah mengalami kondisi ekonomi yang memang sedang recovery setelah pandemi COVID-19. Fakta tersebut yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia pada saat ini juga telah menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia. Secara jumlah, memang UMKM Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah usaha kecil dan menengah ini terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir ini. Jumlah UMKM pada tahun 2018 sudah mencapai 64,2 juta unit dan diprediksi akan terus naik pada beberapa tahun ke depan hingga saat ini. Data ini dipaparkan secara resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Angka ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM mampu bertahan dalam menghadapi krisis yang sedang terjadi saat ini. Usaha-usaha ini pun dapat berkembang senantiasa karena adanya dukungan dari pemerintah. Saat pandemi, dukungan dari pemerintah bagi pelaku UMKM lebih gencar diberikan dengan berbagai cara. Begitu juga dengan RRI Pro 1 begitu ya, saudara pendengar. Setidaknya dalam masa pandemi ini pemerintah memberikan bantuan berupa BLT, bantuan langsung tunai UMKM yang berupa modal usaha 1,2 juta rupiah per orang. Dengan adanya program ini, pemerintah telah mengeluarkan anggaran dengan total hingga 15,36 triliun rupiah untuk program bantuan ini. Respon UMKM pun juga sangat hangat terhadap program pemerintah ini dengan adanya 12,8 juta pelaku UMKM yang sudah mendapat dana BLT ini. Selain itu, pemerintah juga gencar mempromosikan program Bangga Buatan Indonesia ya untuk mendorong usaha UMKM agar dapat memasuki era digital. Dan saudara pendengar, setiap pengusaha pasti ingin bisnisnya bisa berkembang dan sukses, apalagi sampai go internasional. Sejumlah pengusaha UMKM, mikro, kecil, dan menengah, yang kawakan pun ya, maupun tentunya masih muda, Indonesia pun sudah berhasil menjual produknya di pasar luar negeri. Namun banyak juga UMKM dalam negeri yang mencoba menembus pasar internasional, namun masih gagal. Umumnya, kegagalan tersebut disebabkan karena kualitas produk masih rendah sehingga belum mampu bersaing dengan produk-produk lain secara global. Perkembangan teknologi digital dan keterbukaan akses jaringan sebenarnya semakin meningkat, ya, meningkatkan peluang UMKM untuk masuk ke pasar luar global. Dibutuhkan pengusaha-pengusaha yang kreatif, inovatif, dan disiplin untuk dapat mengejar target tersebut. Apa strategi dan tips agar UMKM go internasional? Nah, untuk itu sudah hadir Mas Haryadi, CEO dari Max 909. Selamat malam, Mas Adi, apa kabar? Never been better. Never been better. Wow, oke. Ya, Mas Adi, kita berbincang terkait ayo dong urunan supaya UMKM go internasional ya. Betul. Sebenarnya sebelumnya nih saya mau mendengarkan dari point of view-nya Mas Adi ya. Perkembangan UMKM di Indonesia ini saat ini seperti apa sih, Mas? UMKM Indonesia sebenarnya tuh usaha yang paling tangguh. Mulai dari karena dulu sudah menjadi fondasi perekonomian Indonesia pada saat ini ya. Dan terbukti mau itu tahun kejadian tahun 65 kayak 60-an kayak 98 kayak mau krisis tahun 2000-an kayak UMKM nggak pernah mati. Memang dia patah tumbuh hilang berganti kalau kata ungkapan ya, tapi nggak pernah habis. Beda kalau perusahaan besar kan begitu ada krisis dia teriak-teriak, wah kita bangkrut. Nah, kalau UMKM ya mungkin juga bangkrut, tapi kan ada pengganti-pengganti yang lain. Itu yang sebenarnya keistimewaan dari UMKM di Indonesia juga. Jadi bisa dibilang saat ini terus berkembang ya? Terus berkembang, walaupun tadi memang ya kita nggak bisa mengharapkan semua usaha itu pasti bakal survive. Pasti ada proses seleksi, ya akan terus jadi besar nantinya, gitu kita harapkan. Iya, tapi sebelum kita berbicara mengenai bagaimana sih kita pengen go internasional begitu ya. Nah, tips-tips untuk UMKM kan tadi kan Mas Adi juga bilang bahwa ada sebagian yang mungkin tidak bisa berkembang, tapi lebih banyak yang bisa berkembang. Nah, supaya semuanya bisa berkembang gitu ya, apa nih tips yang harus dimengerti oleh para pelaku UMKM supaya bisnisnya jauh lebih maju begitu di kemudian hari? Saya juga bercanda sama teman-teman. Jadi saya sendiri kan juga sebenarnya pelaku UMKM dulu ya. Mulai dari jualan kaos, jualan kopi, atau kayak segala macam makanan. Sekarang yang punya semua pelaku UMKM. Membina
Siomax 909. Ya joke kita di depan teman-teman UMKM begitu. Kamu kalau gagal 1 kali, oke teruskan. Gagal 2 kali teruskan. Gagal 100 kali teruskan. Gagal 1000 kali. Masih gagal juga, oke teruskan lagi. Berarti kamu bakat jadi konsultan. Tapi katanya udah banyak karena udah terlalu sering gagal. Jadi ngajarin ke yang lain. Tapi katanya nggak ada kata gagal ya kalau untuk para pengusaha, hanya ada 2B katanya ya. Apa tuh? Berhasil dan belajar. Oh ya, gitu. Kalau nggak berhasil ya dia lagi belajar. Gitu ya, untuk jadi lebih pintar lagi, untuk jadi lebih sukses lagi begitu ya Mas ya. Dan belajar itu kan selagi belum mati ya belajar terus. Gitu. Betul, nggak ada limitnya. Ya pengetahuan, pengalaman nggak ada limitnya ya. Jadi apa tipsnya? Jadi selalu belajar terus gitu ya. Itu tipsnya ya. Pertama sering-sering aja gagal. Itu intinya. Kedua tadi ya kalau kita bicara ini langsung aja ya kita lompat pengen ekspor gitu ya. Khususnya biar bisa qualified. Pertama kali pasti catatan keuangan harus benar dulu. Dan jadi bisnis yang benar dulu. Jadi nggak mungkin usaha masih amburadul tapi catatan keuangan kemana-mana tapi pengen jadi eksportir nggak mungkin. Karena nanti kan kita melibatkan deal yang besar. Nggak mungkin cuma modal kayak warung-warung rumah terus tiba-tiba pengen. Bisa, tapi ada step-step selanjutnya yang akan diikuti. Dan itu catatan keuangan harus benar. Financial statementnya ya harus benar. Karena nanti kan harus ngajuin kredit, fix. Harus ngajuin perizinan. Itu kan tidak bisa. Ada pajak, nggak mungkin kalau nggak catatan keuangan nggak benar. Yang kedua, manajemen perusahaannya harus benar, skala produksinya harus pas. Bisa memenuhi itu. Memang sekarang waktu kita ngirim sampel pameran kan kecil-kecilan dulu. Tapi nanti pada saat deal kan pertanyaannya, kamu bisa kirim berapa ratus kilo, berapa kontainer? Ada macam-macam. Ada yang ekspornya cuma 20-30 kilo, ada juga. Zaman sekarang bisa dimungkinkan. Ada yang 100 kilo, ada yang kelas 1 kontainer. Ada yang minta berapa kontainer per bulan. Jadi tadi tergantung dengan deal, harus siap dengan itu. Jadi ikut-ikut pameran harus siap loh suatu saat ya. Siapa tahu ketemu calon buyer, saya siap nggak? Udah punya pengetahuannya belum? Tuh. Dan yang ketiga perizinan. Nggak punya izin ya sama aja bodoh. Nah, tapi izin sekarang ya alhamdulillah ya dengan pemerintahan 10 tahun belakangan tadi amanat Pak Presiden kan juga UMKM itu tolong difasilitasi untuk supaya bisa go internasional. Selain dari sisi pameran, sekarang banyak sekali pameran-pameran dari Kedubes yang gratis, free. Ikuti itu. Dan yang kedua, dari sisi perizinannya kan sekarang sudah banyak yang sangat murah dan mudah, cepat. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba hari ini dapat bikin PT gitu ya, itu juga sekarang nggak terlalu mahal ya. Saya sendiri baru bikin PT 3 bulan lalu. Jadi dalam 2 minggu yang penting duitnya ada gitu ya. Perizinannya ada dan di tangan orang yang benar. Betul. Serahkan ke tangan orang notarisnya yang bagus. Kemudian yang ngurus perizinan, yang ngurus ini itunya terus harus benar. Jangan ngasih ke calo. Ini kebiasaan kita dulu, pengen calo pengen cepet, ya ujungnya lama gitu. Mending kamu kasih ke profesional yang benar. Notarisnya yang oke. Jadi ada 3 langkah begitu ya, dan 3-tiganya ini sebenarnya juga bisa diantisipasi ya Mas Adi ya. Misalnya kayak financial report atau statementnya kan sekarang udah ada template-nya ya. Tinggal masukin data-data aja ya, asal dia concern aja gitu ya. Ada ads. HP sekarang bisa. Kemudian produksi juga ini kan bisa disiasati. Bisanya seberapa, kemudian nanti kalau misal kurang bisa, nah apakah juga bisa berbagi dengan para pelaku UMKM yang lain ketika dia makanya di sini temanya urunan ya, mungkin di sini ya titiknya ya. Urunan itu bisa apa saja. Tadi dari masalah konsultasi ya. Tadi kita kan sebagai konsultan. Konsultan pun bisa urunan. Gurunya pengajarnya satu persatu dikumpulin dalam satu acara, beberapa pengajar itu juga urunan. Pengiriman ke luar negeri selama ini kan minimal 1 kilo dan 1 kilo bisa 45 juta. Nah, sekarang kita punya partnership dengan Pos Indonesia. Maaf ya nyebut sesama pemilik negara lah ya, nggak apa-apa. Saya bilang, Pak, minta tolong ini 1 kilo ini boleh nggak kita pecah-pecah diurunkan lagi patungan nih, diurunkan 10 UMKM. Sehingga tadi yang 45 juta itu ya Pos sendiri kan juga memberikan ongkos yang jauh lebih murah. Sudah lebih murah dibagi lagi 10. Jadi dapatlah dengan harga kira-kira 100 sampai 200 ribu sudah bisa kirim 1 atau 2 bungkus. Dan itu cukup. Kalau level pamerannya hanya etalase Kedubes. Yang juga nggak perlu banyak-banyak, taruh aja. Ini kan tadi yang sebenarnya yang penting adalah katalognya. Bukan produknya berapa banyak. Produknya hanya di display. Kalau orang tertarik dengan penampilannya, coba rasanya sedikit, tester. Lihat katalog, pesan dari katalog. Jadi tidak, transaksinya bukan di situ. Gitu. Lagi. Nah, tadi urunan di luar itu kita juga
sekarang banyak kok anak-anak muda pakai cloud kitchen namanya. Cloud kitchen itu di mana faktor produksi ada di satu gedung saja, beberapa UMKM sekaligus. Nah kita kemudian berpikir dari sisi perizinan sebenarnya juga bisa diurunin gitu. Kalau seperti itu ya, kita bikin satu pabrik. Ini baru ide tapi udah beberapa pihak brand besar mulai tertarik gitu ya. Dan kita berharap ada banyak nih yang mau urunan juga. Tadi kan permodalannya perlu diurunkan juga oleh brand-brand besar, bikinin mereka satu pabrik. Sehingga katakanlah satu pabrik itu disewa oleh 100 UMKM. Misalnya dengan jenis yang sama ya, misal kalau biskuit aja, sehingga ya pabriknya cukup satu. Sebenarnya kan barangnya sama aja. Mungkin rasanya satu coklat, satu stroberi, tapi kan sebenarnya prosesnya sama. Mesinnya juga sama. Ya ngapain satu usaha mesti bikin satu pabrik? Diurunkan juga sahamnya, diurunkan rame-rame, pinjam ke brand besar dengan dana CSR gitu. Bisa kan gitu. Bisa, semuanya bisa dicari solusinya. Bisa, dan gitu itu ya? Orang Indonesia juga, kemerdekaan dulu kita juga urunan. Betul sekali. Bikin proklamasi urunan. Apalagi sekarang kan Society 5.0 kan semuanya serba collaboration. Iya. Ya, nggak bisa sendirian. Semua harus kolaborasi. Betul. Asal memang di tangan manajemen yang tepat. Betul. Gitu ya. Tapi apa nggak susah ya Mas ya ketika menyatukan beberapa owner gitu ya, pemilik dari UMKM itu, padahal kalau misalnya katakanlah gini deh, kita kerja tim aja, kalau timnya satu tim itu kebanyakan orang, ini juga menyatukan begitu banyak karakter, kan itu it's quite complicated gitu ya. So what do you think of it? Ya itu karyawan dibayar, lo nggak kerja lo keluar gitu kan. Nah, apalagi ini ownernya ini gue yang punya usaha sendiri. Tapi gitu, kita tadi kaki itu harus ada banyak. Jadi ada yang namanya PT sebagai konsultan. Kita memberikan layanan profesional, dibayar untuk itu. Ada koperasi di mana mereka di situ ya tadi urunan. Kalau butuh pinjaman, mereka bikin koperasi simpan pinjam. Silakan di situ bayar dengan duit, sebenarnya duit mereka sendiri, tapi nanti mereka pinjam lagi. Ada yang namanya asosiasi. Nah, asosiasi inilah titik di mana kita memanage banyak sekali relawan dan sudah terbukti 2 kali kita mengikuti pameran di luar negeri. Yang jadi juaranya ini selalu asosiasi. Nah, kebetulan ini asosiasinya Apmikindo, asosiasi pengusaha mikro, kecil dan menengah mandiri nih. Saya masih agak lupa. Menengah Indonesia. Kalau mereka udah ngomong, ketuanya, kepalanya udah ngomong, kita kumpulin, kita ikut Oman misalnya ya. Kita ikut Kazakhstan. Semuanya beneran ikut gitu ya. Karena merasa sudah satu saudara. Gitu. Jadi nggak susah. Udah satu frekuensi begitu ya. Frekuensi kalau ada satu asosiasi. Nah, itulah pentingnya membangun asosiasi, bangun koperasi. Fungsinya masing-masing ada. PT juga perlu gitu. Nah, ini kita sedang mikir, yayasan perlu nggak ya gitu. Karena nanti kan mengelola dana CSR. Pasti ada dana-dana yang lebih cocok masuk lewat yayasan gitu. Tapi beda-beda. Iya. Jadi semua cara itu sebenarnya bisa dilaluin ketika kita mau sukses. Iya gitu dong. Ya. Apa saja bisa gitu ya. 1000 jalan ke Roma. 1000 jalan ke hatimu. Iya. Hatinya siapa tuh? Waduh. Beruntung sekali hatinya. Amin. Tapi yang pasti Mas Adi sekarang ada di Max 909. Ya. Bacanya benar nggak sih Max 909? Iya, Max 909 Reborn. Nah, ini ceritain dong komunitas ini seperti apa sih? Apa perusahaan ini? Perusahaan dengan rasa koperasi lah sebenarnya. Jadi ini sebenarnya agensi dulu agensi periklanan dulu juara banget. Cuman sekarang kan iklan sekarang udah industrinya udah habis. Down ya. Tapi saya dulu cuma magang dan saya bilang sama ownernya, Pak Rianto Zainal, Nombut dan teman Rizky Nur Zamzami dan teman-temannya, saya bilang ini, kita bikin rekor yuk, dari anak magang tiba-tiba jadi CEO boleh nggak? Dan ini bukan perusahaan sih, brandnya saya take over. Kita bangun kembali Max 909 ini, jadi Max 909 Ribbon. Tapi saya kasih satu syarat, nggak boleh lagi main di iklan. Kita main di konsultasi, manajemen dan komunikasi. Beda dong kalau agensi kita kan dulu bikin iklan. Kalau ini kita memberikan saran, memberikan pelatihan, pengetahuan. Kalau kamu punya masalah datang ke kita beresin, kamu kerjain sendiri gitu. Jadi kalau dia mau bikin iklan ya terserah, nggak apa-apa, kita nggak campur tangan. Tapi kita kasih ini problem kamu ini, maka kita arahin. Kalaupun mau bikin iklan bentuknya seperti ini. Kalau bikin IO kegiatannya seperti ini ya. Mau eksekusi sendiri kita nggak campur tangan. Tapi kalau kita yang mau bantuin eksekusi boleh.
si Max boleh ya, kita kan tetap dan ada sumber dayanya ada. Kita kan juga sebenarnya orang-orang iklan, cuman kan ya merindukan kembali kejayaan masa lalu. Tapi enggak ada dunia sudah berubah. Tapi pernah menjalankan sebuah program yang A sampai Z ditanganin oleh Max 9 A9. Ya yang tadi pendirian mulai dari konsultasinya, kemudian ternyata dia juga butuh untuk eksekusinya, bikin iklan dan lain sebagainya. Pernah satu proyek itu jadi dari hulu ke hilir didapetin semua. Kalau teorinya kan namanya integrated marketing communication, ya itulah yang kita lakukan. Tapi ya kita tadi berkata bahwa zaman sekarang komunikasi itu sudah tidak seperti itu lagi. Sudah seperti dulu yang orang bikin iklan lalu orang percaya. Sekarang kita membuktikan bahwa sebagai sebuah brand, katakanlah POS gitu ya, kita POS. POS punya niat baik untuk membantu UMKM. Bagaimana caranya? Ya bukan dengan bikin iklan bahwa POS kami kan orang baik. POS membuktikan bahwa mereka mengizinkan urunan sehingga tercapailah satu tujuannya Pak Presiden tadi, amanat bahwa UMKM harus difasilitasi. Gimana caranya? Tadi yang biaya 45 juta diurunin semuanya, kemudian dikasih diskon segala macam, sehingga dapat 100.000 sampai 200.000 per UMKM. Jadilah mereka apapun. Nah itu kemudian eksekusinya bukan iklan, eksekusinya berita bahwa POS sudah membina UMKM. Gitu contohnya. Nah itu kan tadi pamerannya nanti tidak harus di Kedubes ya. Kedubes sendiri itu kan IO ya, event organizer. Tadi kan bagian dari komunikasi. Tapi kita juga punya solusi metaverse. Mau masuk metaverse nggak gitu? Kalau mau anak-anak blockchain zaman sekarang pengen masuk metaverse, ayo gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita eksekusi di mana tadi pendekatan komunikasi bukan hanya iklan. Berita iya, aktivitas iya, kegiatan sosial kita juga punya. Semuanya satu. Liputan-liputan ya. Tadi yang pameran ini bukan hanya satu pameran, pameran, komunikasi, berita, penggarapan komunitas, terus dan tadilah katakanlah komunikasi di radio, di televisi, nanti karena mungkin masuk televisi juga. Semuanya itu jalan jadi satu sehingga orang percaya. Sampai komunitasnya juga dibentukin ya tadi kan ada koperasi, kemudian kita ajak merangkul asosiasi Amikindo. Itu kan bukan kerjaan mudah gitu, meyakinkan mereka ini loh Pak, kita udah berhasil nih buktiin. Itu sih tadi ya, udah 2 kali kita ikut pamer masih ada suara-suara yang mikir ini kayak first travel ya. Maaf ya nyebut brand. Ini kayak berasa kayak reverse travel kan juga begitu kasusnya dulu ya. Wah mau umroh murah gitu ya, tidak masuk akal murahnya. Tapi kita tidak masuk akal murahnya bukan karena kita bohong, bukan money game. Kalau reverse travel kan money game, diambil duit orang terus nanti disubsidi untuk ke yang berikutnya sehingga duitnya habis. Kalau nggak ada yang ikut lagi, kalau itu enggak. Exactly, memang POS memberikan layanan murah. Tadi kita juga negosiasi dengan POS. Bisa nggak dipecah? Nah itu kan dan itu dibuka ke teman-teman. Gini loh caranya. Transparan. Kalaupun tadi ya memang kita lebih sedikit ya dari harganya POS, sedikit saja, supaya tadi mengantisipasi pengiriman itu kadang-kadang dihitung dimensi. Jadi ada barang yang kecil tapi ringan tapi gede. Volumenya gede ya, itu mempermahal ya. Saya bilang di ngabisin tempat ya. Ya karena itu nambahin biaya sih memang. Nggak pernah tapi ngabisin tempat ya. Antisipasi. Kalau berlebih, banyak sekali lebihnya, maka kita adakan pelatihan. Ada gimana pelatihan. cara reduce-nya. Jadi mereka tuh kayak, saya dapat ini lengkap banget ya dari A sampai Z didapetin ya. Jadi orang tuh puas hanya dengan 180.000 lah saya gitu. Aku barangku sudah sampai di Kazakhstan, dibahas jadi penasaran deh. Pengen ikutan. Dikasih ayo kalau punya. Dan tadi ada negara-negara tertentu yang izinnya nggak susah. Kayak misal Malaysia pakai PRT cukup. PRT itu izin rumah tangga, perusahaan industri rumah tangga saja cukup. Itu murah. Dan setahu saya sih di Jakarta nggak perlu bayar. Prosesnya juga cepat. Nah terus itu udah bisa langsung ke Malaysia gitu. Kalau maunya Belanda ya sorry itu standarnya tinggi. Tapi kita pelan-pelan membina UMKM ini kan nggak bisa tiba-tiba jadi eksportir hebat. Pelan-pelan. Sekarang kamu di Afrika dulu. Habis itu kamu Asia. Habis level Asia. Yang dari levelnya tidak terlalu sulit lah gitu ya. Nanti baru naikin ya. Baik, susah. Baik, saudara pendengar, kami mengundang gabung Anda untuk bertanya kepada Mas Adi. Begitu Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda atau komentar Anda melalui WhatsApp 0812-123-4912 atau Anda juga boleh telepon ke line 1 ya. Langsung ke studio berbincang langsung dengan Mas Adi ke 0213440696 atau 0213441499. Sebenarnya sudah ada dari pertanyaannya Muhammad Nuri Syafarni ya. Halo Mas. Tapi nanti pertanyaannya baru saya
bacakan setelah sebuah lagu berikut ini, Mas. Biar kita lebih semangat lagi. Nah, Mas Adi mau yang mana nih? If I Got You, ya, kemudian Aku dan Dirimu featuring Bunga Lestari, atau Di Lain Waktu, Soul Vibe. Aku dan Dirimu itu yang sama Ari Lasso ya? Iya, betul. Itu boleh deh. Oke. Kenapa Aku dan Dirimu? Emang habis lagi berburu cuy. Emang dirinya kan belum dapat. Iya itu. Dibayangin dulu. Perlu visualisasi dulu. Oh iya, benar-benar. Ini dulu ya. Afirmasi dulu ya. Afirmasi positif. Baiklah. Baiklah, sudah mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tentunya obrolan semakin seru ya, hanya di obrolan komunitas bersama Mas Haryadi terkait tema Ayo Urunan Supaya UMKM Go Internasional. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa.
101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan komunitas dengan tema Ayo Urunang supaya UMKM go internasional, dan tetap bersama expertnya Mas Haryadi. Mas Adi, ini gimana pertanyaan dari Mas Muhammad Nuri ini terkait kalau misalnya mau gabung bersama Max 909 atau Max 909 ini bagaimana nih, Mas? Kalau Max 909 itu sebenarnya perusahaan, kita lewat rekrutmen pastinya. Tapi kita justru membuka lapangan kerja bagi teman-teman yang terdiskriminasi. Jadi punya masalah psikologis, trauma, pernah mengalami KDRT, pelecehan seksual atau apapun. Itu kan tipe-tipe orang yang saya bilang sama teman-teman, orang-orang kayak gini, kalau tulis deh kalau kamu punya depresi misalnya, tulis di CV-nya saya memiliki pengalaman depresi, pasti dibuang langsung. Masa nggak diterima. Tapi kalau di kita saya bilang, kalau nemuin kayak gitu, dahulukan dia. Itu kan sama seperti mendahulukan orang disabilitas. Betul. Karena saya percaya bahwa orang yang diberikan kesempatan kedua dengan tadi ya udah ditolak di mana-mana, orang depresi kan cenderung bunuh diri, Asperger segala macam itu punya kecenderungan ke bunuh diri sangat tinggi. Orang kayak gitu kalau dikasih kesempatan dua dalam hidupnya, saya sendiri juga mengalami depresi terus terang gitu. Jadi pada saat saya merasa saya dikasih kesempatan ini, dulu saya pernah jadi direktur juga, tapi kemudian ya tadi ada masalah-masalah yang kemudian membuat saya akhirnya memecat diri jadi dirut. Kemudian sekarang bikin lagi, nah itu kan kayak so I can feel them gitu ya, bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu ya. Kamu selama ini tidak difasilitasi. Tapi tadi itu perusahaan. Kalau tadi pertanyaannya itu agak ambigu. Kalau pengusaha gimana? Pengusaha bukan gabung ke perusahaan, jangan dong. Masa ada dalam pengusaha ada usaha di dalam usaha, negara dalam negara enggak. Yang namanya pengusaha nanti gabung ke asosiasi, namanya APMIKINDO. APMIKINDO itu tadi Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia. Itu nanti boleh hubungin kita. Jadi mau ke Max 909 atau APMIKINDO ini juga bisa melalui Mas Adi. Bisa. Hubungin saya aja, saya di 0821. Boleh ya? Boleh dong. Boleh 0821. Pelan-pelan. Maaf saya 0821 22 67 15 59. 67 15 59. Ya, tahu tadi kalau mau yang ikut pameran ekspor di kedubes itu s.id/daftar katalog. Didaftarkan ke katalog, nanti dari di situ database-nya kita tanya dulu pasti kamu produk kamu apa, sudah sejauh apa, bagus apa enggak, lihat fotonya. Kemudian perizinan sudah lengkap belum? Kalau misalnya perizinan belum lengkap, ini sama Mas Adi juga bisa dibantu. Karena Mas Adi kan konsultan kan? Dan kita nggak gerak sendiri, kita urunan. Ada banyak sekali konsultan yang terlibat di sini. Jadi kita dari sisi manajemen. Ada yang komunikasi. Makanya juga title-nya urunan ya, semuanya serba urunan ya, kolaborasi ya. Saya bilang tadi, kita negara kita merdeka urunan kok. And I think you are expert in communication ya. Because you can be bridging person for many societies or many people, many association, many corporate gitu ya. Semuanya bisa dijembatani sama Mas Adi. Berarti you are so expert ya in communication. Nah, saya udah 12 tahunan lah kira-kira ya jadi konsultan di komunikasi dan di bidang pemerintahan dan politik. Jadi ya alhamdulillah bisa ketemu sama BUMN terus kayak pos itu saya tadi ketemu sama dirutnya nih. Dia juga kasih challenge. Jangan ngasih kita solusi iklan. Dia bilang emang udah nggak masuk iklan. Kasih kita solusi di mana ada bisnis di situ. Sehingga pos sebagai brand, sebagai sponsor merasa ini saya nggak buang-buang duit. Saya ngasih kamu budget untuk tadi memancing orang untuk supaya mau ekspor semua. Pakai layanan pos ekspor. Saya bilang oke, boleh. Kita bikin itu challenge. But memang I can see you ya pertama kali masuk ke studio, kemudian dengan sumringannya, terus minjem ini lagi, ada stop kontak nggak? Apa namanya, mau charge handphone gitu kan? Tapi kita melayaninya dengan sangat ramah gitu, karena memang positive vibes-nya kelihatan banget gitu ya. Itu ya, walaupun depresif ya, walaupun tapi bahagia. Jarang-jarang, langka emang. Iya, maksudnya kayaknya memang dari wajahnya memang harus begitu ya kalau expert in communication ya, harus selalu senyum, harus selalu
bisa menebarkan kebahagiaan. So I think if you want to convey or something like provide happiness, so you have to be happy first, right? Kita harus bahagia dulu. Tapi ketika at some point, saya kan salah satu guru saya Pak Arfan. Happy itu bukan berarti senang selalu, bukan harus senyum selalu lah. Tapi lo di dalam happiness itu tadi kerja keras. Kamu pasti pernah nangis, ditolak orang tuh, udah berkali-kali. Baik ditolak orang maupun dari segi bisnis, dan itu harus dari segi cewek gitu ya. Itu semua harus kita jalanin dulu. Ada masa-masa. Dia dapat kesempatan. Tapi ya tadi nggak, maksudnya kita mengalami masa sedih, kita mengalami masa marah. Kita saya mengalami ditipu puluhan juta, belasan juta tuh pernah. Saya marah. Ada emosi-emosi yang tadi bukan berarti nggak boleh. Happy itu bukan berarti kamu senang. Happy adalah kamu melewati itu semua. Sampai sekarang udah bisa nih. Akhirnya dapat ketemu caranya gitu. Ini dia yang harus saya kerjain. Jadi di dalam happiness itu mungkin ada sadness juga. Gitu ya. Ada sadness juga, tetapi sadness itu bisa memberikan satu pembelajaran sehingga maybe we can be thankful begitu ya. Kita bisa berterima kasih terhadap apapun, bersyukur gitu ya. Sekarang bilang sambat. Istilahnya sambat atau overthinking gitu ya. Perlu karena tadi ya saya juga baca buku gitu soal depresi. Saya kan depresif. Depresi itu juga orang-orang pemimpin di dunia. Nabi-nabi juga itu rata-rata mengalami fase depresi dulu sebelum dia dapat pencerahan gitu ya. Buddha sekalipun ya contohnya, maaf ya kita ambil contoh kan. Buddha sekalipun kan dia dalam keadaan depresif tuh sebelum dia mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi. Dia kan menyiksa dirinya dulu tuh. Bertapa berapa lama, kemudian mengalami halusinasi beberapa hal sampai ketemu Mara ya namanya. Setelah ketemu Mara baru dia ternyata inilah hidup gitu. Rasulullah juga di Gua Hiro ya. Gitu ya. Cuman kalau kita bilang depression ntar banyak marah ya. Tapi dia melalui fase pencarian, contemplation. Ada sebelum Islam berkembang ada fase duka. Khadijah meninggal, terus melihat juga society-nya kok seperti ini gitu, pengen memperbaiki society yang ada begitu ya. Itu kan bukan berarti depresif yang negatif ya, depresi itu sebenarnya benar juga berarti depresif tapi yang happiness ya. Masuk bagian dari itu kalau bisa dikelola. Tadi kalau kata Dr. Yasan, individu itu memang bukan yayasan, di mana saya baca gitu, saya lupa apa Richard Dawkins. Depresif itu akibat dari pengaruh gen, dan itu mempengaruhi bukan hanya manusia. Semua makhluk hidup ada masa-masa depresif, dan itu justru bagian dari survival. Kalau nggak ada orang-orang depresif, nggak ada yang overthinking gitu. Ya memikirkan peradaban. Albert Einstein depresif. Kalau nggak kita nggak tahu ya namanya fisika modern. Jadi dengan kata lain, whatever it is, so I think we have to be thankful deh, gitu ya. Kita harus bersyukur apapun yang terjadi karena itu harus kita masukkan ke dalam bagian happiness, gitu ya. Jadi happiness tidak harus langsung bercucuran air mata. Itu nggak harus kayak gitu ya. You are so brilliant. Kita kalau nonton film Pursuit of Happiness kan juga begitu. Dia kan lewat dulu fase-fase di mana dia tidur di toilet. Baru si Chris Gardner jadi sukses pada saat dia mengalami itu. Dia senangnya bukan main. Tapi coba kalau dia ngelewatin itu, biasa-biasa aja walaupun udah kaya gitu ya. Itu problemnya. Tapi Mas Adi ini banyak yang ngirimin foto-foto kita loh. Ini Ibu Feby di Tanah Abang ngirimin foto kita. Berarti mereka lihatnya dari mana? Oh, dari IG-nya Mas Adi ya. Terus thank you. Terus dari 08131762 sekian. Ini juga masukin ke WhatsApp grup kita. Thank gitu you. Ya. Seru loh, ternyata banyak banget respon di WhatsApp kita yang masuk. Mas Adi masih ada waktu 3 menit sebelum nanti kita masuk ke sesi Ruang Rindu. Mas Adi mungkin closing remarks, ajakan atau advices ya, nasihat-nasihat untuk mungkin para pendengar yang baru mau mulai usaha, yang masih ketakutan dan khawatir gitu seperti saya gitu ya. Karena kalau buka usaha selalu bangkrut. Jadi akhirnya apa aja bangkrut ya, bingung deh. Jadi gimana nih, apa nih advice-nya? Kita punya waktu 2 menit? Oke, 2 menit. Carikan saya jodoh. Terus lagi. Enggak. Tadi jangan takut gagal. Belajar dari yang sudah gagal. Karena tadi kalau dalam politik juga begitu. Orang yang hari ini kalah belajar paling banyak. Nah, belajar dari orang kalah, jangan belajar dari orang menang.
Oke. Jangan orang banyak orang tuh kan belajar, wah ini pengusaha sukses. No, jangan lihat yang kayak gitu. Kalau mau pertama kali belajar, lihat dulu orang yang sudah bangkrut ini. Tanya, kenapa kamu dulu bangkrut? Iya. Nanti dia ngajarin. Oke. Jadi hanya ada dua kata, dua kalimat. Jangan takut gagal dan belajar dari orang yang pernah gagal. Banyak orang sekarang belajarnya sama pengusaha sukses. No, saya bilang no, jangan kayak gitu karena nanti kamu dikasih mimpi yang enggak. Gitu. Enggak, dia di situ tuh bukan berarti enak loh itu. Dia juga melewati fase gagal, tapi dia nggak akan cerita. Tapi kalau orang yang pernah bangkrut, tanya sama dia pasti kasih tahu. Oh, saya dulu bangkrut karena A, B, C, D. Saya juga kalau ditanya, saya juga bangkrut berkali-kali. Kena utang jerat utang puluhan juta tuh udah sering. Itu gimana cara ngelewatinnya Mas Ar? Oke, saya kasih ilmunya karena saya udah pernah ngalamin gitu. Iya, benar. Dan apalagi kalau ditipu sekian rupiah, tetapi terus kita juga bukan orang yang banyak uang gitu ya. Jadi saya pernah beberapa kali, sekitar 4 tahun lalu pernah tidur di jalanan. Karena nggak punya duit saya tinggal 5.000. Ada tuh saya pernah bikin ceritanya. Oh my goodness. Tinggal 5.000. Oke, itu nanti next time mungkin berbagi dengan kita ya. Ya, seru lah ceritanya. Ini ya produser kita produser kita next time mungkin berbagi dengan cerita yang lain. Nggak ada kata cerita saya ada ribuan untuk di-share. Baiklah, terima kasih Mas Adi ya atas kedatangannya di studio ini, juga langsung lah ke studio. Biasanya kita telepon, tapi malam hari ini kita dapat berkah nih, narasumbernya langsung ke studio. Salam hormat dan salam untuk keluarga Mas Adi ya. Makasih. Baik, selamat malam. Selamat menikmati produk UMKM-nya. Baiklah, bagi-bagi ya. Baiklah saudara pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena baru saja kita berbincang dengan Mas Haryadi terkait ayo urunan supaya UMKM go internasional, dan nggak ada susahnya kalau kita semuanya kolaboratif begitu ya. Kita bergandengan tangan, saling support, dan tentunya kita bekerja sama untuk sesuatu yang kita harapkan atau mimpi-mimpi besar yang tentunya sudah ada di depan mata, tapi kita nggak tahu nih lewat mana. Jadi boleh saja menghubungi Mas Haryadi di 0821 2267 1559 atau bisa ke Max 909 Max 909 atau juga mungkin bisa ke app Mikindo ya, melalui Mas Adi juga bisa. Baiklah saudara pendengar, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, dan kini kita masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.